Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki bab baru, bab sujud sahwi. Bab yang membahas tentang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah dua sujud yang dilakukan oleh seseorang yang sholat untuk menambal sesuatu kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Ini yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. An Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, qala, ia berkata, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatil ashiyyi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kita salah satu dari dua salat. Salatul ashiyyi itu maknanya adalah salat zuhur atau salat asar. Jadi Rasulullah SAW salat bersama kita, bisa jadi itu adalah salat zuhur, bisa jadi itu adalah sholat asar. Karena al-ashiyyi itu artinya adalah dimulai dari memasuki waktu duhur sampai sebelum tenggelamnya matahari. Qala Ibnu Sirin, kata Ibnu Sirin, wasammaha Abu Hurairah walakin nusitu ana. Sebenarnya Abu Hurairah menyebutkan sholatnya itu, hanya saja saya lupa. Jadi Ibnu Sirin yang mendengar dari Abu Hurairah lupa. Abu Hurairah menyebutkannya zuhur atau asar. Zuhur atau asar, Ibnu Sirin lupa. Fasalla bina rakaatain. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam salatnya 2 rakaat. Jadi tidak masalah jamaah mau kita kita tentukan salatnya zuhur atau asar, enggak masalah. Karena yang penting sama-sama salatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Fasalla bina rakaatain. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam salatnya hanya 2 rakaat, summa salam. Jadi salatnya hanya 2 rakaat, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam salam. Berarti kurang berapa rakaat? 2. Faqama ila khasyabatin ma'rudatin fil masjid. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menuju kayu yang ada di masjid. Fattaka 'alaiha ka'annahu ghadban. Nabi SAW bersandar di kayu tersebut seakan-akan beliau ini sedang marah. Wa wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Wa syabbaka baina asabi'ihi. Nabi SAW menyilangkan antara jari jemarinya. Jadi menyilangkan antara jari jemari ini kalau dilakukan setelah sholat itu boleh. Namun kalau dilakukan sebelum sholat itu makruh. Seperti disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, seseorang sebelum sholat menyalingkan jari seperti ini, atau farqaatul asabi itu membunyikan jari jemari, ini sebelum sholat makruh. Kenapa? Karena orang sebelum sholat itu sudah dihitung apa? Sholat. Tapi kalau seandainya setelah sholat seorang tak atau dia menyalingkan jari seperti ini, hal ini tidak apa-apa. Karena Nabi SAW setelah sholat beliau menyalingkan jarinya. Tapi sebelum ini dihukumi makruh. Wa kharajatis sura'an min abwabil masjid. Kemudian orang-orang pada keluar dari masjid. Faqalu kusiratis shalah. Kemudian mereka yang sudah keluar dari masjid mengatakan sholat telah dikosor. Karena yang tadinya 4 rakaat, kok Nabi sholatnya berapa? 2 rakaat. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Padahal di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba an yukallima. Dan Nabi dan Abu Bakar serta Umar jamaah itu segan untuk bertanya kepada Nabi SAW.
Abu Bakar tahu, Umar tahu bahwasanya Nabi ini sholatnya hanya berapa? 2 rakaat. Tapi Abu Bakar dan Umar segan mau menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tul yuqalu lahu dzul yadain. Di antara para sahabat ada sahabat Nabi yang dikenal dengan dzul yadain. Dzul yadain itu artinya orang yang punya 2 tangan. Padahal semua orang yang punya 2 tangan. Namun kenapa digelari dengan dzul yadain? Ternyata jamaah salah satu dari tangannya itu lebih panjang. Tidak tahu yang sebelah kiri atau sebelah kanan, yang penting salah satu dari kedua tangannya lebih panjang. Sehingga dikenal dengan apa? Dzul yadain. Nama aslinya adalah Khirbaq. Khirbaq ini dia mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anasita am kusiratis shalah. Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa? Apakah engkau lupa atau sholat telah dikosor? Jadi Rasulullah, jenengan sholatnya kok 2 rakaat ini karena jenengan lupa yang harusnya 4 rakaat, atau memang karena sholat duhur atau sholat asar itu sudah diapakan? Dikosor. Ini cara menegur yang sangat halus jamaah yang dilakukan oleh Ali Khirbaq. Qala lam ansa wa lam tuksor. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak lupa dan juga sholat tidak dikosor. Faqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, akama yaqulu dzul yadain. Apakah benar apa yang dikatakan oleh dzul yadain? Apakah benar bahwasannya saya sholatnya hanya 2 rakaat? Faqalu na'am. Maka para sahabat Nabi SAW mengatakan, iya wahai Rasulullah, apa yang dikatakan oleh dzul yadain itu adalah sesuatu yang benar. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fataqaddama fasallama taraka. Kemudian Nabi SAW kembali menuju tempat imam. Beliau SAW kembali maju. Fasallama taraka. Kemudian Nabi SAW sholat sesuai dengan apa yang beliau tinggalkan. Tadi kan anggap sholatnya sholat duhur 4 rakaat. Nabi sholatnya baru berapa rakaat? 2 rakaat. Berarti kurang berapa? 2. Nabi SAW jamaah setelah itu beliau sholat lagi 2 rakaat. Karena harusnya 4 rakaat, sholatnya baru rakaat, kurangnya 2 rakaat. Sehingga Nabi SAW kembali sholat menambah 2 rakaat. Summa sallama. Kemudian Nabi SAW salam. Jadi setelah nambah 2 rakaat, Nabi SAW salam. Summa kabbara wa sajada mithla sujudihi au atwal. Setelah salam, Nabi SAW sujud. Seperti sujud dalam sholat atau lebih panjang. Summa rafa'a ra'sahu fakabbar. Kemudian mengangkat kepalanya, Allahu Akbar. Summa kabbara wa sajada mithla sujudihi au atwal. Kemudian sujud lagi yang kedua, sama seperti sujud sebelumnya atau lebih panjang. Kemudian summa rafa'a ra'sahu wa kabbar. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Jadi jamaah saya ulang. Jadi setelah Nabi SAW salam, beliau menambah sujud berapa kali? 2 kali. Farubbama sa'alu. Kemudian mereka juga bertanya, summa salam. Apakah setelah itu Nabi SAW kembali salam? Qala fanubi'tu anna Imran ibn Husain qala summa salam. Maka Imran bin Husain dia mengatakan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam kembali. Jadi jamaah, kalau seandainya kita melihat sujud sahwinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, beliau lakukan setelah salam. Namun dalam riwayat lain disebutkan sebelum salam. Para ulama sepakat mau dilakukan sebelum salam atau setelah salam itu sama-sama sah. Hanya saja mereka berbeda pendapat mana yang lebih afdol. Kalau kita melihat hadis ini, Nabi SAW melakukan sujud sahwi setelah salam. Jadi setelah salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nabi sujud 2 kali. Setelah itu apa? Salam lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini jamaah adalah hadis yang sangat agung. Hadis yang menjadi pokok dalam pembahasan sujud sahwi. Sampai-sampai ada salah seorang ulama yang bernama Al-Allai belum membuat kitab khusus yang menjelaskan akan hadis ini. Karena hadis ini adalah hadis yang menjadi dasar dalam pembahasan sujud sahwi. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan.
Kita belum menyampaikan semua pembahasan tentang sujud sahwi. Insya Allah kita akan bahas pada hadis berikutnya. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah hukum sujud sahwi. Apa sih hukum sujud sahwi? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan sunnah. Wallahu alam, yang lebih kuat adalah wajib. Kenapa wajib? Yang pertama, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jikalau beliau lupa, beliau tidak pernah meninggalkan sujud sahwi. Sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi biasanya itu menunjukkan apa? Wajib. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata perintah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dengan menggunakan kata perintah, maka biasanya secara asal menunjukkan akan apa? Wajib. Nabi SAW pernah bersabda, "Fa'idha nasya ahadukum falyasjud sajdatain." Apabila salah seorang di antara kalian lupa di dalam sholatnya, maka sujudlah 2 kali sujud. Jadi yang pertama karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Yang kedua adalah karena Nabi menggunakan kata apa? Perintah. Maka ini menunjukkan bahwasannya sujud sahwi itu hukumnya wajib. Yang kedua, yang bisa kita ambil dari sini jamaah, bahwasannya siapa yang salam sebelum menyelesaikan sholat, sahwan karena lupa, maka sholatnya tidak batal. Siapa yang salam sebelum menyelesaikan sholat karena lupa, maka sholatnya tidak batal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau salam padahal baru sholat 2 rakaat. Namun beliau melakukan hal itu lupa, dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulangi sholatnya dari apa? Dari awal. Namun Nabi SAW kembali melanjutkan sholat rakaat ketiga, sholat rakaat keempat. Namun kata para ulama jamaah, hal ini karena tidak terlalu lama. Jadi kalau seandainya antara salam dengan sholat berikutnya, sholat rakaat ketiga dan keempat ini enggak terlalu lama, maka boleh langsung lanjut. Jadi walaupun mungkin dia sudah ngobrol sebentar. Di sini kan Nabi sudah ngobrol sama tadi siapa? Dzul Yadain. Walaupun mungkin sudah berubah arah kiblat. Tapi kalau sebentar enggak masalah. Yang tidak boleh atau yang membatalkan sholat adalah kalau seandainya jaraknya lama sekali jamaah. Jadi habis sholat zuhur baru 2 rakaat, kemudian dia salam. Setelah itu dia melakukan hal yang banyak. Mungkin dia makan siang dulu, atau mungkin apa? Nyapu dulu dan seterusnya. Maka ketika dia ingat, dia tidak hanya sholat rakaat ketiga dan keempat, namun harus apa? Harus diulang. Jadi kalau seandainya waktunya itu terlalu lama sekali, maka diulang dari awal. Tapi kalau seandainya ingatnya tidak lama setelah salam, maka tidak perlu diulang dari awal sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nanti di akhir melakukan sujud sahwi. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga jamaah, sujud sahwi itu ada 3 sebab. Sujud sahwi itu ada 3 sebab. Yang pertama adalah karena penambahan. Yang kedua adalah karena pengurangan. Yang ketiga adalah karena ragu. Saya ulang, ada 3 sebab seseorang melakukan sujud sahwi. Yang pertama apa jamaah? Penambahan. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, ragu. Di sini saya akan bahas satu saja. Yang kedua kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu karena penambahan. Di dalam kasus ini jamaah, terjadi penambahan gerakan. Gerakan apa itu? Yaitu gerakan salam. Jadi Nabi SAW di sini salamnya berapa kali? 2 kali. Salam setelah sholat 2 rakaat, kemudian salam lagi setelah sholat apa? 4 rakaat. Berarti salamnya berapa kali jamaah? 2 kali. Ada penambahan. Karena ada penambahan di dalam sholat jamaah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud sahwi dan sujudnya setelah salam. Dalam riwayat lain jamaah, Nabi itu pernah sholat duhur atau asar, beliau sholatnya itu sampai 5 rakaat. Jadi terjadi apa? Penambahan. Dan di saat ada penambahan, Nabi SAW sujud sahwi dilakukan setelah salam. Ada juga penambahan ucapan.
Kalau tadi ada penambahan gerakan. Beliau ada penambahan gerakan. Di sini ada juga penambahan ucapan. Apa contoh penambahan ucapan? Contohnya adalah jenengan sedang ruku. Ruku itu harusnya dibaca apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Nah, ketika seorang ruku, harusnya dia membaca subhana rabbiyal azim. Lah kok yang dia baca adalah subhana rabbiyal a'la. Ingat jamaah ya, ini kalau sholat sendiri atau sebagai imam. Tapi kalau sholat jamaah ya sudah, salah tidak apa-apa, ditanggung sama siapa? Imam. Kalau dia sholat sendiri, harusnya dia baca subhana rabbiyal azim. Lah kok dia bacanya subhana rabbiyal a'la. Dalam keadaan seperti ini jamaah, kata para ulama, kalau dia masih sempat membaca subhana rabbiyal a'la sebelum dia bangkit dari ruku, jadi awalnya dia masih sempat membaca subhana rabbiyal azim sebelum bangkit dari ruku, maka tidak perlu sujud sahwi. Jadi contohnya lagi ruku, bacanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, baru ingat, waduh ini ternyata apa? Ruku. Akhirnya dia mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, dia bangkit, nanti di akhir enggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau seandainya dia ruku, dia bacanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kemudian bangkit, berarti kan tidak sempat baca apa? Subhana rabbiyal azim, maka dalam kondisi seperti ini jamaah, nanti di akhir disyariatkan bagi dia untuk melakukan apa? Sujud sahwi. Ini keadaan yang pertama, yaitu karena penambahan. Bisa jadi karena menambah gerakan, bisa jadi karena menambah rokaat, bisa jadi karena menambah apa? Bacaan, maka disyariatkan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Adapun karena pengurangan dan karena ragu, insya Allah kita akan ambil pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.